Assalamualaikum, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Fauzi. Pagi hari ini saya punya aktivitas membersihkan lingkungan rumah. Apa yang akan saya lakukan? Ikutin terus videonya. Teman-teman, banyak hal yang bisa kita lakukan saat kondisi wabah corona yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalkan memeriksa kondisi rumah, kondisi lingkungan sekitar kita, apakah banyak saluran-saluran yang tersumbat, genteng-genteng yang bocor, tanaman-tanaman yang kurang rapi, ataupun pohon-pohon yang sudah mulai begitu rindang, menutupi atap maupun menutupi jalan dan menutupi rumah-rumah tetangga. Kemarin saya sudah memotong dahan pohon yang ada di depan rumah, namun bagi kita yang tinggal di perkotaan menjadi masalah tersendiri ketika akan membuang sampah. Untuk itu kita harus punya tips bagaimana mengelola sampah organik ini menjadi yang bermanfaat. Kali ini saya mau mengolah sampah yang begitu banyak ini ya untuk menjadi sampah organik, karena tukang sampah yang ada di komplek atau di sekitar kita biasanya tidak mau mengangkat sampah-sampah yang di luar sampah rumah tangga. Saya tidak tahu alasannya kenapa, padahal ini adalah sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Nah, untuk itu saya akan mengolah sampah. Ada yang saya sudah siapkan di sini, kayu sebagai landasan kerja saya. Ini ada tempat karung. Nah, kita akan mulai cacah ya. Jadi sampah yang ada kita harus kecilkan, kita cacah sekecil mungkin sehingga nantinya sampah ini bisa menjadi pupuk. Nah, demikian juga menjadi simple untuk dimasukkan ke dalam karung-karung. Sebetulnya memang perlu kemauan, perlu sebuah kerja keras yang harus kita lakukan saat mengolah sampah. Nah, ranting yang panjang tadi sudah saya cacah seperti ini, kecil-kecil, lalu kita masukkan. Sangat simpel sebetulnya, sangat sederhana. Pada saat sampah yang menggunung begitu banyak, kita kadang-kadang tidak tahan. Dengan seenaknya kita membuang di tempat yang sebetulnya tidak untuk membuang seperti ini. Tanah kosong misalnya, kebun orang, ataupun di saluran air. Satu perbuatan yang sangat tidak bijak. Kita bisa melakukan ini yang nanti akan sangat bermanfaat buat kita. Ranting yang masih besar, kita pisahkan. Kita cari ranting-ranting yang kecil aja, seperti ini. Kita masukkan semuanya sampai habis. Ini juga bisa kita lakukan sambil refreshing, olahraga, menghirup udara segar di bawah pohon. Kita bisa menyapa lingkungan sekitar. Mari Pak, para pedagang, para tetangga. Dan kita bisa menciptakan lingkungan yang indah. Tidak merusak lingkungan, juga tidak mengotori lingkungan yang ada. Nah, nanti sampah ini tinggal kita pinggirkan sampai membusuk dan nanti kita tinggal campurin tanah. Bisa kita manfaatkan untuk penyemaian atau untuk tanaman-tanaman yang akan kita tanam di kemudian hari. Simpel kan? Dan sangat mudah kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mulai saat ini mencoba hal-hal kecil di lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita manfaatkan, sehingga kita mulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dari diri kita dan keluarga kita. Kita juga bisa mengajak anak-anak kita sambil bermain, mengenalkan tanaman, maupun mengenalkan pekerjaan-pekerjaan pedulian seperti ini. Manfaatnya banyak dan kita bisa memberikan peran kepada lingkungan. Hal-hal kecil seperti ini apabila kita lakukan terus-menerus, konsisten, maka kondisi lingkungan kita akan terjaga rapi dan bersih.
pekerjaan ini hampir selesai, tapi sebelum selesai, teman-teman pernah dengar cerita seseorang yang bermaksud memakan sepeda. Ini sebuah kisah, Anda boleh percaya, boleh tidak. Ada seorang laki-laki yang ingin memakan sepeda. Ketika maksud itu disampaikan kepada teman-teman dan halayak umum, tidak ada orang yang percaya. Bagaimana sebuah sepeda bisa dimakan habis? Kemudian dia memulai aksinya. Bagaimana caranya? Seperti kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, yaitu yang dia lakukan seorang laki-laki ini adalah memotong satu demi satu sepedanya. Potong kecil-kecil, mungkin seperti ini ya. Terus dipotong-potong, kemudian satu demi satu bagian-bagian sepedanya ia makan. Hari demi hari, minggu demi minggu, akhirnya sebuah sepeda habis termakan. Itulah cerminan orang yang memiliki kemauan keras, kemudian memiliki strategi, memiliki akal pikiran, dan menggunakannya sampai berhasil. Jadi kesuksesan itu bisa kita usahakan dari kecil, akhirnya semua bisa dilaksanakan dengan sukses. Sama dengan problem yang kita hadapi, apabila kita menyelesaikan dengan bijak, satu demi satu kita selesaikan, insya Allah masalah itu akan selesai. Saya cuman akan ngasih tahu kepada teman-teman, akhirnya sampah ini yang tadi menggunung ternyata bisa selesai, dan ternyata sampah yang saya lihat begitu banyak setelah saya urai satu demi satu, nyatanya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 3-4 kantong, sehingga ini bisa saya selesaikan. Setelah ini kita tinggal memasukkan ke kantong-kantong yang sudah saya siapkan, dan problem yang ada sudah terselesaikan, yaitu sampah yang menggunung. Jadi selama kita berusaha, insya Allah akan selesai juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Apabila video ini bermanfaat buat Anda, silakan share dan kasih komen untuk informasi selanjutnya. Silakan kasih komen untuk perbaikan konten. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.